Pondok Pesantren Muhammadiyah Mu'alimin Yogyakarta baru kemarin sore WA ke saya, yaitu khusus SD Muhammadiyah Pucang Surabaya mendapatkan jalur undangan 4 siswa gitu. Ya, silakan anak-anak yang reguler jatahnya 2, anak CIP jatahnya 2 gitu. Kemudian pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur juga melaunching insya Allah besok hari Rabu, ya, yaitu namanya Abdul Malik Fajar International Boarding School. Tempatnya atau lokasi dari pondok tersebut adalah di Karangploso. Bagi anak-anak yang kelas 6 boleh mendaftar di sana, nanti kami bantu karena besok insya Allah kami juga diundang untuk hadir di sana. Nanti akan kita bantu. Yang jelas info yang saya terima, anak-anak Muhammadiyah Pucang daftar di bulan Februari mendapatkan diskon DPP 50%. Itu ya, itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat kepada anak-anak Muhammadiyah Pucang Surabaya di sesi 2 wisuda Tahfidz Quran ke-10 ini. Ya, saya sangat salut dan bangga kepada kalian, mampu menghilangkan kemalasan, mampu menghilangkan sesuatu yang menjadi kesenangan kalian. Karena apa? Menghafal itu juga butuh waktu tersendiri, kemudian menghafal itu butuh fokus, ya, perlu pengorbanan yang luar biasa. Untuk itu, ya, anak-anak, kami sangat bangga dan senang kepada kalian. Terus istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran, dan kami juga terima kasih kepada Bapak orang tua yang sudah mendukung program sekolah untuk keberhasilan anak-anak kita. Cukup sekian dari kami. Rasulullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Majelis Didasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya kepada Ustadz Diki Syadkomullah MS. Disilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Manggil doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 4 Surabaya, Ustaz Edi Susanto, serta para wakil Pak Edi, Bu Alia. Yang kita hormati Al-Ustaz Misbahul Munir, Direktur Tahfidz dari yang mengampu SD Muhammadiyah 4 Pucang, Ustaz Barir, juga para ustaz-ustazah yang juga kami hormati, Bapak Ibu wali santri atau wali murid SD Muhammadiyah 4 yang luar biasa waktu libur-libur bisa menghadiri acara yang penuh berkah ini.
rela mengorbankan waktu liburnya demi anak-anak kita tercinta. Yang juga kami banggakan anak-anakku sekalian, wajah-wajah yang menghantarkan keluarga kita menuju ke surga Allah kelak. Wajah-wajah yang sangat luar biasa, di mana anak-anak sekarang ini banyak yang banyak bermain, tapi ini sekarang banyak membaca Al-Quran dan juga mengamalkan isi daripada Al-Quran. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di dalam melaksanakan kegiatan tahfidzul Quran itu tidaklah mudah, karena semua itu sekarang mau membranding dengan Al-Quran. Maka SD Muhammadiyah 4 ini merupakan sekolah yang berkeinginan untuk memajukan itu dan menomorsatukan itu. Terbukti hari ini kita melakukan bersama-sama kegiatan yang luar biasa menurut kita, di mana orang berlomba-lomba akademik, tetapi di sini juga berlomba-lomba di dalam Al-Quran. Kami pernah ngecek anak-anak itu, Bapak Ibu. Ternyata anak-anak itu yang hafal Quran itu secara IQ itu anak-anak ini luar biasa. Kami pernah menguji yang dananya bagus dulu itu dengan yang anak membaca Al-Quran, ternyata secara kecerdasan itu baik anak-anak yang membaca Al-Quran. Jadi yang bacaan Qurannya itu baik, bacaan Al-Qurannya itu tidak beradul-beradul ya, yang kira-kira membacanya itu tajwid, makhrajnya juga bagus, maka itulah anak-anak yang cerdas. Kenapa demikian? Karena Al-Quran ini seperti hanya teka-teki. Bagaimana nun mati ketemu hamzah, nun mati ketemu ain, nun mati ketemu fa dan sebagainya. Itu kalau sekarang ini ada Al-Quran yang berwarna-warna. Mungkin kalau warna merah ikhfa, warna kuning idhar, warna hijau kira-kira apa. Tetapi kalau kita melihat, kita dulu pernah belajar di usia anak-anak ini, memang agak susah. Dan Bapak Ibu pun juga merasakan dulu waktu SD seusia mereka, saya yakin belum hafal 1 juz maupun 2 juz ini belum hafal. Karena kami merasakan betul di usia-usia itu kita belajar seusia anak-anak ini kan juga belum sampai begitu. Maka alhamdulillah kemajuan yang luar biasa dari orang tua yang biasa melahirkan anak-anak yang luar biasa seperti ini. Bapak Ibu sekalian, kami selaku Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya mengucapkan selamat dan sukses pada anak-anak sekalian, pada putra-putri Bapak Ibu yang hari ini menorehkan sejarah, yaitu menghafalkan Al-Quran, dan kemudian kelak anak-anak ini mari kita langsungkan untuk mengkaji dan mendalami Al-Quran sehingga menjadi pendakwah yang ada di Kota Surabaya, kemudian Jawa Timur, bahkan nasional dan internasional. Kita butuh anak-anak hebat ini sebagai regenerasi kita untuk melangsungkan kebaikan yang ada di muka bumi ini. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengamalkannya. Maka anak-anakku, kalian adalah anak-anak hebat yang terpilih dan tetap istiqomah, tetap belajar dengan baik. Dan nanti setelah Anda hafal, pelajarilah isi Al-Quran. Nabi Muhammad SAW dulu juga menghafal Quran. Bahkan Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tetapi dengan membaca Al-Quran itu Nabi Muhammad adalah 100 tokoh di dunia yang ditempatkan nomor 1 oleh Michael Hart, yang dia itu beragama non-muslim. Maka hari ini kalian nanti akan kita doakan menjadi pemimpin-pemimpin hebat, pemimpin-pemimpin yang bisa mewarnai di muka bumi ini, baik dalam level Surabaya, provinsi, nasional, bahkan juga di internasional pula. Karena sekolah SD Muhammadiyah 4 ini adalah sekolah teladan nasional dan juga sekolah yang bertaraf internasional. Bapak Ibu sekalian, tidak berlebihan, karena Bapak Ibu adalah juga orang-orang hebat. Kami juga titip kepada Bapak Ibu selaku orang tua yang beberapa puluh jam itu bersama mereka,
Maka berikan yang terbaik untuk anak-anak kita, berikan mereka tempat-tempat yang memang lingkungannya juga mendukung. Karena hari ini kita sadar betul lingkungan itu betul-betul luar biasa. Kalau tidak kuat-kuatnya anak itu tidak bisa. Kami kemarin ingat ketika malam tahun baru itu banyak anak yang sudah banyak bermain, tapi anak-anak kita ini yang luar biasa, dia masih teguh di dalam pendirian. Hari ini banyak yang tidak bisa baca Al-Quran, tetapi anak-anak ini kita buktikan bisa membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran. Harapan kami, doa-doa Bapak Ibu sekalian menjadi penting, menjadi kesuksesan mereka. Karena orang tua itu ada dua Bapak Ibu. Orang tua itu satu, orang tua di rumah. Yang kedua adalah orang tua di sekolah. Jadi seiring berjalan antara sekolah dengan orang tua yang ada di rumah. Karena orang tua itu adalah guru di rumah, sedangkan guru itu adalah orang tua di sekolah. Harapannya seiringnya berjalan kaki kanan dan kaki kiri ini saling beriringan, sehingga dengan begitu pendidikan anak-anak kita, kesuksesan anak kita adalah kesuksesan kita bersama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai penutup. Pak Camat beri kupat. Siswa-siswi Mudipat memang hebat. Sukses untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan keberkahan bagi kita semuanya. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, tiba saatnya kita ikuti bersama tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Direktur Tajdid Center Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur kepada Ustadz Misbahul Munir SPDI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli
A few moments later. Prosesi wisuda Tahfidzul Quran angkatan ke-10 SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya tahun pelajaran 2023-2024. Mumtaz 3, Nuh Afkarli kelas 2G,
Amalia Husna Nadia Hadi kelas 6A. Anarla Astita Rahmahira kelas 6H. Alicia Nur Aini Putri kelas 6I. Valerina Salsabila Faza Aulia kelas 6I. Brieta Jarvinia Araksi kelas 6I. Wisudawan Wisudawati Mumtaz 1. Muhammad Arga Putra Nugraha kelas 5B. Muhammad Andrian Setia Nugraha kelas 5H. Nika Airlangga Putra Irwanto kelas 5H. Kami infokan bagi Bunda, bagi Ananda yang dipanggil bisa segera ke depan. Zakiah Nada Salsabila kelas 4B.
4G. Maryam Novel Al-Khatib kelas 5F. Bunga Wasilia Aptana Asti kelas 6A. Sandria Rahadian Basir kelas 5H. Fadul Rahman Yusuf Ahmad Suyatno kelas 6A. Atta Hafiz Zahrawain kelas 6A. Dafa Rasya Zulfiansyah kelas 6B. Faid Altaf Arizona kelas 6C. Muhammad Asfal Asfia kelas 6D.
Kevin Atala Hutama kelas 6E. Zolan Elfarel Sanjaka kelas 6F. Raka Arfarizki Zaidan kelas 6G. Ardito Irfan Ramadanis kelas 6G. Arjuna Darel Safaras Prasetya kelas 6H. Muhammad Abrizan Sakis kelas 6H. Zahir Kutbi Zauhari kelas 6I. Meisa Justisia Rineka Cakalea kelas 6A.
Zahra kelas 6B. Kaisa Areta Radwa Almairaza kelas 6C. Diandari Pramangesti kelas 6D. Alia Maulidia Nur kelas 6E. Almira Sofia Putri Jacinta kelas 6H. Khalifah Fatimah Ramadhani kelas 6H. Kaila Zafira Putri Haminda kelas 6I. Ganesha Arya Satya Nusantara kelas 6I. Nabila Zafira Kiarafa kelas 6I.
Wisudawan Wisudawati level 4. Alarif Virendra Setiawan kelas 5C. Adiasta Raffiandra Akbar kelas 5D. Andira Nesya Maheswari kelas 4B. Wisudawan yang akan disampaikan oleh Bunda Nur Afkarni dan Ayu Baktiar K. Wisudawan level pentas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para undangan yang terhormat, Ustadz dan Ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta orang tua para wisudawan yang kami hormati. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kami sebagai orang tua dari Ayub dan Nuh memohon izin untuk berbagi kisah perjalanan kami dalam membimbing kedua putra kami menuju pencapaian menghafal Al-Quran pada hari ini. Sebelum menyampaikan testimoni pada hari ini, tidak lupa kami sampaikan kepada kepala sekolah beserta dengan pimpinan di sekolah Multipat ini yang rutin menyelenggarakan acara munakosa sehingga dapat lancar pada hari ini. Kami memanfaatkan momen dari munakosa ini sebagai media pada anak-anak untuk menjaga hafalannya dari tahun ke tahun. Testimoni ini sebagai bentuk dari rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikannya kepada keluarga kami. Perjalanan ini tidaklah mudah bagi kami. Namun setiap langkah kami tempuh dengan penuh keyakinan dan doa yang tak henti-hentinya. Kami yakin hafalan mereka tentunya merupakan buah dari doa-doa yang tak henti dan bimbingan yang tulus dari Ustadz dan Ustadzah sekalian di Multipat ini. Kami percaya bahwa doa-doa dari sesepuh kami, kakek nenek kami yang selalu menginginkan keturunan mereka menjadi anak-anak yang taat dan soleh juga berperan sangat besar dalam mempermudah setiap langkah kami saat mendampingi ananda untuk menghafal Al-Quran. Dalam perjalanan ini, kami sebagai orang tua membagi peran dalam membimbing kedua anak kami. Ayah bertanggung jawab langsung dengan membimbing sang kakak, sedangkan saya, bunda, membimbing adiknya. Namun, dalam perjalanannya, kami suatu saat akan bertukar peran untuk berbagi proses pembelajaran sehingga anak-anak tidak monoton untuk belajar menghafal Al-Quran. Kami juga memvariasikan tempat menghafal Al-Quran ini agar anak-anak tidak merasa jenuh. Kadang kami lakukan di ruang tamu, di kamar, bahkan atau dalam keadaan sedang dalam perjalanan. Kami juga menggunakan momen santai seperti saat akan sebelum tidur dan setelah sholat, setiap sholat 5 waktu. Hal ini tidak hanya membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan, tapi juga memungkinkan anak-anak untuk mengalami pembelajaran yang berbeda-beda. Aplikasi dalam Al-Quran seperti yang dilengkapi dengan download suara qiraah itu kita rutinkan dari ulama-ulama maupun dari rekaman dari ustadz-ustadzah yang telah disampaikan kepada kami.
Hal ini memungkinkan untuk diputar setiap hari di tempat-tempat seperti di rumah maupun dalam perjalanan kemanapun ya. Yang namanya anak-anak pada umumnya tentu saja memiliki minat dan keinginan untuk bermain dan bersenang-senang. Oleh karena itu kami menyusun jadwal murojaah bersama, meminta mereka untuk menghafal sebelum mereka menikmati putaran video yang diinginkan. Kami juga berusaha untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses pembelajaran tersebut dengan mengadakan kegiatan seperti tebak-tebakan atau sambung ayat, agar mereka tidak merasa bosan dan terbebani dengan proses pembelajaran ini. Kami sadar bahwa membimbing anak-anak dalam menghafal Al-Quran membutuhkan komitmen dan ketelatenan dari kita sebagai orang tua. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kami rasa perlu turut serta dalam proses belajar dan membaca Al-Quran, sehingga hafalan mereka menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gaya hidup kami sebagai keluarga. Setiap kali mereka menyampaikan sesuatu yang mereka inginkan, kami kadang mengajukan suatu syarat, anak-anak harus menambah hafalannya, sehingga ini akan memperkuat ikatan antara kami sebagai orang tua dan anak-anak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam perjalanan ini kami juga menghadapi banyak tantangan. Namun setiap tantangan yang kami hadapi dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban yang berat kepada umatnya, melebihi batas kemampuan kita. Kami selalu berusaha untuk menguatkan kesabaran kami serta terus berdoa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada ananda dalam menjalani perjalanan mereka menuju hafalan yang lebih baik. Dan pada akhirnya, pada hari ini kami yakin melalui kerja keras, doa dan bimbingan yang tak henti-hentinya, kedua putra kami dan ananda semua di sini telah berhasil meraih pencapaian dalam menghafal Al-Quran dengan baik. Tentu saja ini adalah momen yang amat istimewa bagi kami sebagai orang tua dan bunda sekalian serta ustadz-ustadzah sekalian, karena hafalan mereka bukan hanya sekedar pencapaian, tetapi juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka sebagai seorang muslim. Kami memohon doa dari semua ayah bunda dan ustadz-ustadzah di sini agar seluruh anak-anak kita di sekolah Mubidipat yang tercinta ini tetap istiqomah dalam menjalankan hafalan mereka, dalam menjaga hafalan mereka. Semoga mereka senantiasa diberikan kekuatan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah perjalanan hidup mereka. Dan semoga hafalan Al-Quran bukan hanya menjadi beban, tetapi menjadi bagian yang menyenangkan dan tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi setiap langkah perjalanan kita semua menuju kehidupan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang kami hormati, menuju rangkaian acara berikutnya, kita akan saksikan bersama sebuah persembahan lagu Hafiz Quran. Wisudawan wisudawati dimohon berdiri.
Bali. Tibalah kita pada penghujung acara dengan penuh pengharapan akan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa penutup akan dibacakan oleh Kepala Urusan Agama Islam dan Kemuhammadiyaan kepada Ustadz Lukman Mulyadin SPDI. Disilakan. Hadirin yang berbahagia, kami ucapkan selamat kepada 218 wisudawan-wisudawati Tahfizus Quran Angkatan 10 SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya, tahun pelajaran 2023-2024. Semoga memberikan